Ini audionya udah rekam? Udah rekam. Oke. Udah rekam ya? Merah. Action. Hai. Hai. Kok gitu? Berubah. Tadi aku udah bilang sih di video sebelumnya kita ada bener. tuh gitu nada. Kayak anakku ya tuh gitu. Mana Barep tuh. Apa? Kangen aku pengen pulang habis ini. Habis ini kita pulang. Terus, Hai apa-apa? guys, jadi ketemu lagi sama aku mungkin di beberapa video Last Project _ Lilo udah pernah ketemu kan? Iya, ada beberapa video yang itu ada aku dengan rambut yang berbeda sekarang udah panjang kan. Iya. Dan bersyukur sekarang nggak pakai hitam, aku sebel banget. Pakai hitam lagi, nongol hitam lagi. Oke. Aku bukan nggak suka sama hitam, bukan, tapi itu bosen lihat hitam lagi, warna-warni itu. Oke, Mas Alex. Iya, nada. Tadi mungkin sudah dibahas ya sama Mala tentang ada 2 rangkaian nih dalam kelas acting gitu ya, di kelas kesenian apapun. Iya. Ada rehearsal, ada training, ada rehearsal. Tetap Nih ada iklan nih, ngambil ya, nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. ada iklan. Ada iklan. Ambil semua. Dia ambil semua. Gede banget kan? Nggak apa-apa, ambil. Itu kan ada Maaf tulangnya. ya, ini ada iklan dulu ya emang. Dia ngomong. Oke. Ya, kita masih berada di Taman Kuliner Condong Catur. Dan sekarang lagi di warungnya. Masih di warung Amboina. Iya. Ini kan kita makan papeda habis. Makan papeda. Ini udah mau habis, sebenarnya dihabisin sama Mala. Nah, kita habis ini kita mau ngebahas nih. Ada beberapa pertanyaanku, kayak banyak banget tuh pembahasannya tuh. Nggak apa-apa. Step selanjutnya itu kan adalah show. Apa sih Mas Alex show itu? So itu ya pentas. Ya syuting. Ya syuting, ya pameran. Kalau yang apa lukis ya, ya tari ya pentas tari, nyanyi ya manggung nyanyi gitu. Olahragawan ya pentas di olimpiade, di perlombaan kayak gitu. Itu show. Kalau acting ya syuting ya manggung kayak gitu sih. Terus. Nah, di tahap si show ini itu tuh ada apa aja sih Mas yang harus dilakukan mungkin, atau mungkin apa sih selanjutnya setelah kita udah capek-capek training, kita udah capek-capek rehearsal dengan pengulangan itu yang tadi mungkin Malah udah bilang ya kalau itu tuh akan dilakukan terus-menerus dan tidak boring. Boring. Itu tuh apa sih yang dilakukan di show? Yang dilakukan show adalah pengulangan terakhir dari dari rehearsal. Pengulangan terakhir. Banyak orang yang menganggap kalau show, aku sering punya pertanyaan gini. Dapat pertanyaan ya, bukan aku punya pertanyaan, tapi aku dapat pertanyaan dari siswaku gini. Kak, gimana sih caranya biar aku nggak nervous kalau naik panggung? Nah, benar. Aku lebih pertanyaannya, gimana sih caranya aku nggak nervous kalau naik tangga? Ya, gimana sih tadi biar aku nggak nervous kalau aku naik daun? Iya, naik daun. Itu nervous lagi, daun apa nih? Daun telinga? Nggak gini. Maksudnya, terus aku tanya lagi, loh, kenapa kamu harus nervous gitu? Iya kan, aku tuh kayak nggak siap loh. Kok kamu nggak siap? Kamu kan sudah melakukan rehearsalnya, sudah latihan itu berkali-kali, niup saksofon itu berkali-kali latihannya. Terus kenapa waktu menyajikannya kamu takut gitu? Harusnya itu kamu gembira gitu. Nah, usut punya usut sebenarnya karena dia belum habis rehearsalnya, atau lebih parah lagi belum habis trainingnya. Dia nggak pernah training. Waduh. Iya kan, parahnya begitu. Nah, gini, misalnya kamu seorang, ini jadi bahasan berikutnya aja deh, jangan yang ini. Ini menarik soalnya. Aku tiba-tiba, jangan yang ini. Nah, yang dilakukan adalah tinggal pengulangan terakhir. Jadi santai di atas panggung itu, kalau kamu misalnya adalah seorang aktor ya, yang di panggung atau di kamera, itu santai karena sebelumnya kamu sudah melakukan itu. Kalau di teater melakukan itu selama 2 bulan misalnya, yang jadi pohon aku, iya Kak, gitu misalnya gitu. Ya udah gitu, tinggal itu waktunya kamu itu loh jerih payahmu selama 2 bulan yang kamu lakukan sampai kamu merasa boring juga, dan kemudian semangat lagi, terus kemudian cinlok, terus habis itu dia kabur sama yang lain sukanya, terus kamu putus harapan lagi kan gitu ya. Iya. Kan jadi gitu. Maksudnya tinggal itu dilakukan saja di di show-nya gitu. Nggak ada lagi yang ditakutkan. Apa yang ditakutkan kalau itu sudah diulang selama berbulan-bulan? Iya sih Mas, cuman kan kadang-kadang maksudnya aku ya mungkin di beberapa syuting, beberapa kali casting gitu tuh aku merasa itu sebenarnya cuma perkenalan gitu loh, tapi itu bikin aku deg-degan dengan aku tuh melihat orang lain yang baru gitu.
Iya, karena tidak pernah punya trainingnya kamu. Oh. Tidak pernah training ketemu sama orang. Malah waktu di video yang kami di Skadiva di sini, aku langsung tahu tanpa nanya, aku langsung tahu masuk itu aku ngerekam gitu dia ciut diem. Aku tonjok ini. Kaku amat. Ya, iya ini aku ketemu kredit karena waktu di kelas dia nggak pernah ketemu sama orang. Oh. Kan gitu. Dan itu mempengaruhi showmu gitu. Iya, kan makanya harus ada training di luar. Kalau yang kelas anak aku pernah itu bawa ke jalan. Jalan terus aku kasih tema, kamu ngomong. Ada lagi, dia ngomong aja. Kayak pidato itu, storytelling, cerita bla bla bla. Ada orang lewat ya, kayak ini ngapain sih anak gitu. Terus di pos berikutnya agak jauh itu. Berapa meter tuh 20 meter, aku taruh lagi satu anak lagi. Kamu setiap kali ada orang sini bilang hati-hati ya, hati-hati ya. Ada lagi, jauh lagi. Nanti kalau udah selesai aku kasih kode. Yang di sana masuk ke sini, udah. Oke. Nah, itu pengalaman untuk ketemu dengan orang yang sama sekali asing. Dan dia membawakan sesuatu yang sama orang lain ini apa sih gitu. Dengan pengalaman itu, training itu jika dilakukan terus-menerus, maka kamu sudah terbiasa sebenarnya. Itu aja sih. Oke. Dan kayak gini, misalnya kamu nggak pernah kemana-mana, kamu cuma ada di dalam rumah aja. Begitu keluar, oh dunia seperti ini ya. Wah, besar sekali apa itu? Gitu. Kan gitu. Bahaya, sesuatu yang bahaya kamu berpikir itu jinak, yang jinak malah dipikir bahaya. Salah-salah kan gitu. Iya, ular dari gua. Kan gitu. Ya apapun itu. Jadi harus ada training itu, dan training itu bukan rehearsal, bukan show juga, itu training. Makanya aku bilang, trainingmu kuat, rehearsalmu akan kuat, showmu pasti kuat. Berarti untuk di show itu ya udah sebenarnya cuman kayak nggak ada apa-apa lagi selain kamu mementaskan apa yang sudah kamu lakukan. Cuma tinggal presentasi gitu lah ya, katakanlah. Iya, presentasi doang. Terus apa yang kamu takutkan? Kamu udah ready semuanya, kecuali kamu memang nggak ready. Iya benar. Preparationmu kacau ya sudah, itu pertanyaan ke dirimu sendiri, kenapa kamu bisa begitu? Pasti preparationnya kacau. Iya sih Mas. Cuman pernah nggak sih Mas, kamu tuh menemui atau misalkan aku pernah sih punya pengalaman sebenarnya kayak apa yang sudah aku latihkan itu ternyata waktu hari H syuting atau hari H pentas itu tuh jadi berubah gitu loh, kayak berubah dari dirimu sendiri atau diubah? Ada yang diubah, ada yang berubah dari diri aku sendiri. Mungkin itu kalau misalnya yang dari diri aku sendiri ada faktor ya aku ciut karena ketemu orang yang lain dan aku harus presentasi di depan mereka tadi. Kalau misalkan dirubah tiba-tiba, nah itu gimana tuh ceritanya tuh? Ya tetap kan di training ada belajar menghadapi situasi tertentu. Waktu di kelas kan sering aku kasih naskah ini, terus tiba-tiba situasinya gini, kamu kan milih untuk duduk, terus aku minta nggak boleh duduk, kira-kira gimana? Terus tiba-tiba aku ganti lagi, nggak boleh nyandar, nggak boleh gini. Kan menghadapi situasi-situasi itu juga kan diolah di training. Sekarang bayangkan seseorang nggak punya training, langsung show aja. Ya kacau, dia mau ngomong sama seperti gini. Misalnya kamu nggak punya pengalaman ngomong banyak, terus dikasih tahu, Dek ya silahkan berdiri di sana terus ngomong, aku kasih tema ini, dia kayak gitu, kan bingung. Yang udah punya training aja kadang masih kacau, apalagi yang itu. Kan itu training, makanya harus itu. Pembahasan show ini sebenarnya sangat sederhana. Show ada tinggal melakukan apa yang sudah kamu lakukan saja, di rehearsal, bukan di training. Kalau training itu akan nempel dengan sendirinya. Kalau kamu udah punya apa di dirimu tentang pengalaman tentang bela diri, latihan bela diri, dasar-dasar bela diri, begitu kamu jatuhnya nggak gitu lagi, kamu bisa guling-guling terus berdiri lagi. Aku pernah nih serempet ya. Aku sedang tidak bilang bahwa aku pendekar, bukan. Tapi gini. Dia prasakti ternyata guys. Enggak ya? Enggak. Itu bukan kera tahu. Karena punya ekor, itu monyet. Monyet ya? Itu monyet. Monyet sakti. Kera itu nggak ada ekornya. Apa gorila dan itu kenapa jadi bahas ini ya? Beda pembahasan. Kera dan monyet berbeda ya. Itu monyet sakti. Nah, misalnya aku pernah dapat training, aku tidak menguasai seluruh bela diri itu, enggak. Aku paling strawberry lah, paling bawah sendirilah kalau urusan itu. Tapi aku pernah punya pengalaman, aku naik motor terus mau nyalip, diserempet dari sini belakang cepet juga. Buang. Jatuhku itu enggak yang gelak-gelak gitu. Dengan sendirinya tanpa aku pikir, itu aku guling-guling dan langsung berdiri dan langsung bilang, "Woi!" Aku gitu. Dan masih pakai helm. Dan motorku udah serak. Dan aku berdiri udah kayak film itu. Keren. Aku ulangi ya. Jadi ceritanya aku naik motor, di depan ada mobil, set gini. Aku mau nyelip, set gini. Di belakang jedret, motor berat dan aku guling langsung duk langsung berdiri set langsung, "Woi!" Diam gini. Terus orang-orang pada ngeliatin, angin semilir, motorku cek. Udah kayak film action. Iya, di depan panti rapih. Sumpah. Serius. Nah kayak gitu, langsung berdiri. Kalau
aku berpikir kalau aku tidak punya pengalaman di latihan di bela diri itu, olah tubuh itu, aku tidak akan bisa seperti itu. Udah jelas. Kayak gini, ada nyamuk. Kamu gini, sejak kapan kamu berlatih begini? Kamu kan nggak mikir juga nabok nyamuk di sini. Tapi itu kan, aku punya anak nih ya. Dia nggak tahu nyamuk itu digimanain. Ada nyamuk dia diem aja sampai nyamuknya gemuk gitu. Terus kemudian dia mulai bingung. Terus aku bilang, gatel ya? Terus aku garukin gini. Terus dia, tel. Terus dia mulai menggaruk dan tahu, oh menggaruk. Nah, terus kemudian aku tahu ada nyamuk ya, tabok ini. Hap. Kayak gitu. Dia tepuk itu. Kan ada training itu, ada pengulangan itu. Yang kemudian ketika ada nyamuk, kamu nggak mikir lagi ada nyamuk, gimana ya caranya? Kayak gitu. Aku giniin aja apa ya? Gimana ya? Dong. Atau karena nggak juga. Maksudku hal itu. Show adalah nabok nyamuknya itu tidak akan lagi kamu mikir gimana rehearsalnya gimana. Karena sudah dilakukan di trainingnya, kan trainingnya sudah kuat dan di rehearsalnya sudah dilakukan berulang-ulang. Jadi kenapa kamu mikir nabok nyamuk seperti apa? Iya. Itu. Oke, aku paham. Terus nih Mas, kalau misalkan nih, ini bertinyiin lagi nih ya. Jiwi bini. Nih, bertinyiin lagi. Itu tuh ada nggak sih kiat-kiat, atau misalkan kiat tips untuk istilahnya kita tetap tipsnya berapa? Tips kita tetap waktu show itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai sama apa yang sudah kita training dan rehearsalkan. Berdoa jangan lupa kalau kamu punya agama, punya Tuhan, gitu. Udah aja sih. Biasanya tetap sama teman-teman kompak gitu ya, kita berjalan bersama dari awal nih. Tetap ada preparation itu. Nafasnya tetap dijaga, nggak celelean, tuh nggak kemudian seenaknya sendiri. Tetap kalau yang pentas di panggung ya, mereka akan ada di side wing, akan duduk di sana dan melihat adegannya, bukan nunggu adegan dia masuk kapan, tapi sambil nonton. Jadi nonton. Jadi alur dramanya, ceritanya di kepalanya, di batinnya dia tetap ada, kayak gitu. Sebenarnya tidak ada tips-tips khusus kecuali kamu tetap ada di sana. Harus sadar ya pastinya. Udah itu aja sih, bahwa di sana kamu ditonton, orang datang itu pakai tiket, dan jangan jadi beban. Harusnya itu jadi kebahagiaan tertentu. Ada orang datang, aku dibayar, nonton pentasku tuh bayar gitu. Itu bahagia. Pertanyaannya adalah, kapan sih kamu punya panggung kalau nggak saat itu? Maka berbahagialah. Betul. Jadi kapan sih kamu punya panggung kalau nggak di sini salah satunya? Maka berbahagialah. Gitu aja sih. Kenapa? Aku harus nervous, aduh gimana? Iya. Kan strawberry ya? Ya, strawberry. Maaf. Ya gitu. Oke, berarti kan kita harus berbahagia karena ini adalah panggung kita, ini kesempatan gitu ya Mas. Nyari syuting, terus kapan syuting, kapan ada casting, begitu dikasih lolos casting, syuting terus, gimana ya? Bingung, panik. Ini harus dikasih makan apa ya? Gini nih, orang-orang begitu. Gimana ya cara berpikirnya? Kita bahas yang ini nanti deh. Ini lumayan nih pembahasannya agak panjang soalnya yang ini, yang bagian ini nih. Seru banget. Gitu. Oke. Terima kasih teman-teman. Ini sudah selesai ya Mas Alex pembahasan show. Intinya show itu udah di luar kepala kita. Kita harus udah serileks mungkin, sesantai mungkin. Kita sudah cuma tinggal presentasi doang guys. Nggak usah capek-capek gitu kan. Nyapain sendiri diri sendiri malah kalau kamu nervous. Nah gitu. Terima kasih buat teman-teman subscriber dan viewers dari Last Project _Lilo. Kita masih berada di Taman Kuliner Condong Catur. Mungkin nanti akan ditaruh di deskripsi ya. Iya, kalau yang mau datang pas lagi di Taman Kuliner nih ke sini. Ini kalau misalkan pembahasannya mau detail, tetap ikut kelas actingnya Mas Alex. Aku yang promosi. Aku nggak promosi, dia yang promosi lah. Yang promosi ya. Gitu. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tetap like, share, komen. Syukur-syukur di-share ya Allah, ini tuh sangat bermanfaat banget buat kamu. Gratis nih, kelas gratis ya? Kelas gratis, main ini kelas. Gak gratis sih, bayar quote. Kecuali nebeng wifi-nya tetangga kan itu kan. Mampirlah ke intranet apa gitu ya. Sebelum Indonesia punya wifi gratis ya. Benar. Okay. Kapan? Terima kasih, bye-bye. Sampai ketemu lagi. Bye.